Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan akhwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita dari tafsir surat Az-Zukhruf yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai di pembahasan masih muqaddimah, di mana kemarin Syekh menjelaskan tentang apa? Tentang Al-Quran, ayat-ayatnya diturunkan ada yang dengan sebab dan ada yang tidak tanpa sebab. Yang di situ juga ada kebarokahan. 3 kebarokahan dari Al-Quran yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama adalah mubarak, ya, dalam taksirnya, ya, kebarokahan dalam pengaruhnya terhadap orang yang membacanya. Kemudian juga mubarakan fi thawabihi, jadi kebarokahan dalam hal pahalanya. Kemudian mubarakan fi atharihi, kebarokahan dalam hal pengaruh secara luasnya. Nah, dan kemarin juga dijelaskan tentang apakah boleh orang itu ketika menafsirkan Al-Quran disinkronisasikan dengan keajaiban sains, boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh, manakala itu ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan takalluf, bukan cocokologi, moyoworo. Dan begitu pula kondisional, ketika menyebut tentang Al-Quran itu mempunyai keajaiban dalam hal huruf-hurufnya dibagi menjadi 19, kemudian ini sifat-sifat hurufnya seperti itu, ada yang keajaiban ini itu berkaitan dengan angka-angka, itu tidak ada dalilnya, dan itu bukan keajaiban. Nah, kemudian kita membahas hari ini, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih, di surat Shad ayat 29. Kitab anzalnahu, yang kami telah turunkan, ilaika, kepadamu, mu di sini khitab kaf di sini alal ghalib, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, mubarak, yang diberkahi. Liyadabbaru ayati, agar apa? Bisa ditadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga di sini yatafakkaru fiha. Mereka, artinya di sini kaum muslimin, itu diharapkan untuk bisa memikirkan dari ayat-ayat yang telah Allah berikan di dalam Al-Quran, tercantum dalam Al-Quran, itu bisa dipikirkan. Wa yuraddiduha bi afkarihim, dan senantiasa apa? Memikirkan, menimbang-nimbang dengan pemikiran mereka, bagaimana dengan ayat ini, bagaimana dengan ayat ini, bagaimana dengan ayat ini, kaitannya dengan kondisi kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian hatta yatabayyana lahumul makna, sampai jelas bagi mereka
maknanya. Nah, fal Qur'anul Karimu lam yanzil litilawatihi lafdhan faqat. Al-Qur'an tidak turun hanya untuk dibaca lafadznya saja. Untuk dibaca lafadznya saja. Bal walitadabburi maknahu. Namun untuk mentadaburi ayat maknanya. Mentadaburi maknanya, makna dari Al-Qur'an itu. Jadi ketika apakah kita mengatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang salah atau bagaimana? Iya, mereka orang yang salah. Tapi kesalahan mereka itu ada kewajiban kita yang seharusnya tercetus ketika kita mendengar mereka. Iya, mereka itu kasihan, mereka salah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki kondisi mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla memfahamkan mereka dengan apa yang mereka baca. Ya, doa-doa itu adalah doa yang paling penting, karena sesungguhnya mereka tetap melakukan seperti itu karena tidak ada orang yang mendoakan, tidak ada orang yang menasihati, tidak ada orang yang menegur mereka, dan mereka menganggap apa yang dilakukan itu baik. Makanya munculnya bid'ah pertama kali di dunia ini, ya, setelah ajaran Islam itu sempurna, yang dibawa oleh Nabi SAW sempurna, tentang apa? Istihsan, menganggap baik tapi tanpa dalil. Menganggap baik tapi tanpa dalil. Nah, kemudian wala yumkinul amalu bihi illa bima'rifati ma'nah. Dan tidak mungkin orang itu mengetahui tentang Al-Quran kecuali dia tahu tentang maknanya. Wala yumkinu ma'rifatuhu ma'nahu illa bitadabburihi. Dan tidak mungkin dia memaknai, tahu maknanya kecuali dengan mentadaburinya. Tadabbur itu bukan hanya sekedar ngerti tafsir, ngerti artinya. Mentadabbur artinya di sini juga kaitannya jauh lebih luas lagi. Mencakup bagaimana mensinkronisasi antara kehidupan kita sehari-hari ini dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran. Ya, sehingga apa? Ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi SAW, akhlaknya Nabi SAW Al-Quran. Sehingga di situ kaitannya apa? Karena apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nah ini ada tambahan kalau di kita. Ini kan buat orang sana. Tambahannya adalah tidak mungkin orang itu bisa mengetahui tentang maknanya apabila tidak belajar bahasa Arab. Syekh menulis orang Arab, mereka paham, tapi belum tentu orang Arab itu bisa baca Al-Quran ya, dengan makhraj, dengan tajwid yang benar ya, kalau tidak belajar. Nah, fatafkiru fi ma'nahu amrun wajibun. Maka memikirkan tentang makna dari Al-Quran ini adalah perkara yang wajib. Fayajibu an tata'allama ma'na al-Qur'ani kama tata'allamu ma'na al-ujrumiyah. Maka ya, hendaknya engkau itu mempelajari makna Al-Quran sebagaimana engkau mempelajari makna jurumiyah. Ini kaitannya dengan orang mempelajari bahasa Arab. Di awal-awal orang belajar Arab, belajar kitab Al-Jurmiyah. Wahya kitabun saghirun fin nahwi. Kitab Al-Jurmiyah ini adalah kitab yang kecil dalam hal ilmu nahwu. La yumkin an yastafida minhu al-insanu hatta ya'rifa ma'nahu. Maka tidak mungkin seorang itu bisa mengambil faidah dari kitab Jurmiyah kecuali mengetahui tentang maknanya. Paham sampai sini? Nah, lanjutnya, kadzalika aidan Al-Quranul Karim la yumkin an yastafidal insan minhu hatta ya'rifa ma'nahu. Begitu juga Al-Quran. Orang tidak bisa mengambil faidah dari Al-Quran kecuali dia mengetahui maknanya. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau misalnya saya beli Al-Quran terjemahan, apakah itu sudah cukup untuk mengetahui makna Al-Quran? Belum cukup. Untuk mengawali boleh, ya, untuk mengawali boleh, tapi jangan senang dulu atau mencukupkan bahwasanya hanya dengan terjemahan, ya, kita sudah mengira bahwasanya apa? Kita sudah bisa memaknai Al-Quran. Belum, banyak sekali.
Hal-hal yang perlu kita pelajari agar kita bisa memaknai Al-Quran. Paham sampai sini? Nah, sehingga kita katakan kalau orang beli Al-Quran terjemahan itu sudah baik, sudah bagus untuk memulai dalam rangka memahami Al-Quran daripada tidak. Kalau bandingannya daripada tidak, itu mesti lebih bagus. Nah, lanjutnya, walau anna hunaka kitaban fit tibi min afsahil kutubi wa anta la ta'riful ma'na fala yumkinu an tastafida minhu. Dan di sini dijelaskan, ya, kalau ada suatu kitab yang di situ dalam hal pengobatan itu paling bagus, paling manjur, paling wapik, tapi ketika, ya, paling bagus lah, ya, tapi ketika antum nggak tahu maknanya, nggak mungkin antum bisa mengambil faedah. Contohnya apa, Mas? Antum belajar akupuntur, Mas, tulisannya Cina, gimana mau belajar akupuntur? Nggak ngerti bahasa Cina. Google, Ustaz. Iya, khair lah, Google. Tapi kemudian apakah kemudian bisa memaknai semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan kitab tersebut? Nggak bisa. Diambilnya cuma sedikit, manfaatnya cuma sedikit. Maka di situ dijelaskan untuk memaknai apa yang dibaca itu kita harus tahu bahasanya dulu. Tahu bahasanya terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau di dalam penjelasan Syekh ini kita tidak tahu, tidak bisa mengambil faedah dari kitab yang kita baca kecuali kita tahu maknanya. Itu secara keseluruhannya. Konsepnya seperti itu. Sehingga apa? Kalau kita ingin memahami Al-Quran tapi tidak tahu maknanya, susah sekali. Nah, kemudian idan la yumkinu an tastafida minal Qur'ani hatta ta'rifa maknahu. Maka tidak mungkin, disebutkan di sini apa? La yumkin. Tidak mungkin engkau itu bisa mengambil faedah, manfaat dari Al-Quran sampai engkau itu mengetahui maknanya. Dan ada kisah tentang orang yang ingin cepat belajar bahasa Arab, baca Quran, pengen cepat bisa. Kemudian dia nggak mau disalahin kalau membaca. Kemudian juga dia ingin tampil. Alih-alih terakhirnya dia mengambil jalan pintasnya dengan cara apa? Dengan cara Al-Quran yang dibacanya itu dia memakai yang Al-Quran nanda lafadz bahasa Indonesia di bawahnya. Orang gayanya bisa baca cepat, ternyata baca Latinnya. Itu juga seperti itu. Orang itu ingin mengambil jalan pintas untuk belajar cara membaca Al-Quran. Akhirnya dia memutuskan untuk apa? Belajarnya dengan cara membaca Latinnya. Apakah itu benar? Akan banyak salahnya. Salah sama. Kemudian kita lanjutkan. Nah, walaqad qala Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5027 dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa hadha yashmalu at-ta'alluma al-lafdhiyya wa ta'alluma al-ma'nawiyya. Wa lihadha qala liyadabbaru ayatih. Di surat Shad ayat 29. Ini meliputi belajar lafadznya dan belajar maknanya. Makanya anak mengatakan ada Al-Quran kita sekarang ini yang diterjemahkan itu ada lafadz Al-Quran per lafadz, kemudian artinya itu untuk memudahkan, tapi jangan dijadikan itu sebagai patokan, karena terkadang yang diterjemahkan dengan arti bahasanya kadang kurang pas. Tetap kewajibannya apa? Untuk mempelajari ta'allumul lafzi, lafadznya, untuk mempelajari lafadznya harus mempelajari apa? Bahasa Arab. Kemudian juga ta'allumul ma'nawi, mempelajari maknanya. Maknanya itu bisa kita pelajari dengan apa? Kita mempelajari tafsir seperti ini, Mas. Walihada qala, oleh karena itu
Allah Azza wa Jalla berfirman, liyadabbaru ayatih, agar mereka itu mentadaburi ayatnya. Jadi wa idza syi'ta, apabila engkau berkehendak, antarifa hada faqra ayatan minal qur'ani ma'at tadabburi. Kalau engkau ingin ya mengetahui ini, maka bacalah satu ayat saja dari Al-Qur'an dengan mentadaburinya. Waqra'ha ma'al ghaflati, dan bacalah ayat tersebut dengan lalai. Cuma maksudnya apa? Cara cepat aja, nggak mau kemudian difahamkan maknanya. Baca dengan ghaflah itu artinya hanya sekedar baca, mas, soal cepet-cepetan. Tajidu farqal azima baina hadza wa hadza, maka antum akan dapati apa? Perbedaan yang sangat besar sekali mencolok ketika antum membacanya dengan mentadaburi dan antum membacanya dengan cepet-cepetan, mas. Tapi ketika antum pelan-pelan, ya, maka di situ ada perbedaan yang sangat besar. Kemudian, lidzalika ahussukum, ya, oleh karena ini, ya, ahussukum, aku memberikan motivasi kepada kalian, ayyuhal ikhwah, wahai saudaraku, ala ta'allumil ma'nal Qur'anil Karim, faqra'u kutubat tafsiri al-ma'suqati, al-mawsuqati, ya, wahdaru al-kutub allati la yu'rafu man allafaha aw allati 'urifa man allafaha bi annahu munharifun aw ma asbaha dhalika, lianna minal mufassirina man harafa al-Qur'ana wa naqalahu ila ma ya'taqiduhu huwa la ila ma yadullu alaihi al-Qur'an fahdharuha, wa idza lam tatamakkanu min hadha fas'alu ahlal ilmi hatta tastafidu min al-Qur'an karim. Nah, ini adalah cara ringkasan yang disampaikan oleh Syekh bagaimana cara memahami Al-Qur'an, maknanya. Ana ulangi, lidzalika ahussukum, oleh karena itu aku memotivasi kepada kalian, menganjurkan kepada kalian, ayyuhal ikhwah, wahai saudaraku, ala ta'allumil ma'nal Qur'anil Karim, agar kalian itu mempelajari makna Al-Qur'anul Karim. Faqra'u kutubat tafsir, maka bacalah kitab-kitab tafsir al-mawsuqati, yang dipercaya. Apa? Al-mawsuqati, kitab-kitab tafsir yang dipercaya. Wahdaru, hati-hatilah, ya, wahdarul kutub allati la yu'rafu man allafaha aw allati 'urifa man allafaha bi annahu munharifun, dan hati-hatilah terhadap kitab-kitab yang tidak dikenal siapa penulisnya, atau tidak dikenal bahwasanya orang yang menulis itu dia adalah orang yang menyimpang akidahnya, menyimpang pemikirannya, menyimpang apa? Cara menafsirkannya. Paham sampai di sini? Nah, au ma asbaha dzalika, atau yang semisal demikian. Kayak misalnya antum membaca kitab tafsir banyak sekali. Ada kitab-kitab tafsir yang di situ kaitannya dengan yang kemarin kita bahas tentang keajaban sains, korelasi tafsir Al-Quran dengan keajaban sains. Tapi dia yang nulis bukan ahli tafsir, yang nulis adalah ilmuwan, atau juga orang menulis tafsir tapi yang menulis adalah adib, sastrawan, bukan ahli tafsir. Ini juga banyak penyimpangannya. Itu dijelaskan oleh para ulama. Sehingga di situ ketika membaca yang seperti itu, tunggu dulu. Yang ada yang dipercaya oleh para ulama masih banyak kitab-kitab tafsirnya. Kenapa tidak mendahulukan yang sudah direkomendasikan oleh para ulama? Tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, dan kitab-kitab tafsirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, termasuk kitabnya di tafsir Sajdah tahun kemarin itu diambil dari tafsir Al-Jalalain, dua Jalal, dan di situ dijelaskan tentang kesalahannya kitab Jalalain, kitab tafsir Jalalain, tafsir Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Qurtubi, tafsir At-Tabari, dan tafsir yang lainnya banyak sekali. Tapi jangan tafsir-tafsir
yang nyeleneh-nyeleneh. Kitab tafsir-tafsir yang tidak maksur dan mausuk jangan dibaca. Karena nantinya cara menafsirkannya itu ngawur. Yang lainnya masih banyak. Muyassar, ya boleh. Kitab Aisar Tafasir boleh dipakai. Nah, lanjutnya. Lianna minal mufassirina man harrafa al-Qur'ana wa naqalahu ila ma ya'taqidu huwa. Karena ada orang-orang yang ahli tafsir yang mentahrifkan, merubah Al-Quran dan menukilkan apa yang dia yakini. La ila ma yadullu alaihil Quran, bukan apa yang ditujukan dengan Al-Quran. Ya, harusnya dia menulis apa yang ditujukan Al-Quran, tapi tidak tulis seperti itu. Fahdaruha, maka hati-hatilah terhadap yang demikian. Wa idza lam tatamakkanu, nah ini alternatifnya mas, ini alternatifnya. Wa idza lam tatamakkanu min hada, kalau kalian itu tidak mampu untuk melakukan yang demikian, artinya untuk mengambil kitab-kitab yang mausuqah, fas'alu ahlal ilmi, maka bertanyalah kepada orang yang punya ilmu, hatta tastafidu minal Qur'an karim, sampai kalian itu bisa mengambil faedah dari Al-Quranul Karim. Sama halnya dengan ketika kita itu mempelajari kajian-kajian tafsir seperti ini. Dari tafsirnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini antum bisa membedakan mana di situ tafsiran yang ilmiah dan tafsiran yang tidak ilmiah. Bahkan Syekh menjelaskan tentang bantahan kepada orang-orang yang nyeleneh di sini di dalam kitab ini. Dan di sini ketika membahas tentang masalah akidah itu dijelaskan dengan gamblang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian yang kedua di sini Allah Subhanahu wa taala waliyatadakkara ulul albab. Ini agar berfikir bagi orang-orang yang mempunyai otak. Disebutkan di sini waliyatadakkara ay yattaghidha, ya yatta'idha ashabul uquli, yatta'idha ashabul uquli wandur al-farqa baina qawlihi liyadabbaru ayatihi haitsu amma fihima fiha amma fiha wa qawlihi waliyatadakkara ulul albab haitsu khassa li'annahu la yatadakkaru bil qur'ani wa la yata'idhu, ya wa la yata'idhu bihi illa ashabul uquli. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Disebutkan di sini tsanian, yang kedua, qala Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman waliyatadakkara ulul albab, agar bisa berfikir bagi orang-orang yang mempunyai pikiran, mempunyai otak. Waliyatadakkara ay yatta'idha ashabul uqul, ya, mau menggunakan pikirannya orang yang mempunyai pikiran, mau menggunakan pikirannya bagi orang yang mempunyai pikiran. Undur al-farqa, ya, lihatlah, ya, wanduril farqa baina qawlihi, lihatlah perbedaan antara firman Allah Ta'ala liyadabbaru, ya, liyadabbaru ayati, ini untuk mentadaburi ayat. Apa mas? Liyadabbaru haitsu ammama fiha, di mana itu sifatnya cakupannya umum. Ammama fiha, umum dalam hal ayat ini, untuk mentadaburi, ya. Kemudian wa qawlihi, ya, dengan apa sebut di ayat ini waliyatadakkara ulul albab, agar mau berfikir orang-orang yang mempunyai pikiran. Haitsu khassa, di mana di sini tadakkurnya ini khusus, ya, khusus. Li'annahu la yatadakkaru bil Qur'ani wa la yata'idhu bihi illa ashabul uqul, karena orang itu tidak akan ingat dengan Al-Quran dan tidak menggunakan pikirannya kecuali orang-orang yang mempunyai
pikiran. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Di surat Qaf ayat 37 Allah azza wa jalla berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang punya akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Ini menunjukkan apa? Mau menggunakan pikiran, kemudian mau menggunakan pendengarannya, sehingga ini adalah benar-benar menjadi peringatan. Maka kalau misalnya antum lihat di mana orang itu diperingatkan sedangkan dia tidur, bagaimana orang itu bisa diperingatkan sedangkan dia tidak mendengar dan tidak melihat, maka akan susah sekali. Maka disebutkan di sini, ya, kama qala, ya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ini di surat Qaf 37. Jadi perbedaannya adalah, kalau di sini tentang perbedaan liyadabbaru itu sifatnya umum. Antum mentadaburi sifatnya sifatnya apa? Secara global. Ayat-ayat, masing-masing ayat. Ya. Sedangkan waliyatadakkara ulul albab ini bagi orang-orang yang berpikir, dia akan menggunakan pikirannya. Kemudian orang yang diminta untuk tadabbur kemudian diminta untuk berpikir. Khususnya di sini karena apa? Ada ulul albabnya. Ada ulul albabnya. Sehingga di sini sifatnya apa? Khassa. Sifatnya apa? Khusus. Disebutkan di surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Ini satu ayat menjelaskan tentang perbedaan tadabbur dan tadakkur. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Sehingga maksud di sini tadabbur ini adalah mereka memperhatikan ayat-ayat. Artinya apa? Merenungi, memperhatikan ayat-ayat secara global. Kemudian sebutannya waliyatadakkara, agar mereka itu bisa mengambil pelajaran. Orang-orang yang mempunyai, ya, ulul albab, mempunyai pikiran, dia punya akal. Nah, seterusnya, wa idza qala qail, kalau ada yang berkata, berpendapat, ila man narji'u fi tafsir Quran, kepada siapa kita itu mengambil referensi dalam tafsir Al-Quran. Nah, itu sering menjadi pertanyaan. Kayak misalnya, boleh nggak antum itu mengambil tafsir dari tafsir yang ada di majelis-majelis tafsir yang notabene tidak menyebutkan tentang marajiknya, tentang referensinya. Ini dari tafsir awal, dari tafsir. Orang yang ketika menyebutkan tafsir itu seolah-olah dia nafsirkan dengan akal pikirannya sendiri. Tidak pernah disebutkan ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir Qurtubi, tafsir Tabari dan yang lainnya tidak disebutkan. Sehingga orang mengatakan yang referensinya tafsir itu siapa? Ya ustadznya itu. Ya sebentar kalau yang seperti itu. Maka fal jawabu, jawabnya di sini, narji'u ilal Qur'an, nufassirul Qur'ana bil Qur'an, fa illam najid fa bi sunnati, fa illam najid fa bi aqwali sahabati, wala siyama al mufassiruna minhum, fa illam najid wa raja'na ila aqwali tabi'in al mufassirina minhum ka Mujahid bin Jabrin wa ghairihi rahimahumullah. Jawabannya adalah, referensinya gimana? Kita kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kemudian kalau tidak ada Al-Quran, ayat Al-Quran yang menafsirkan ayat tersebut, maka dengan sunnah, dengan hadis Nabi SAW. Nah, ini dua ini kalau ada, maka tidak ada ikhtilaf di dalam tafsir. Tapi kalau tidak ada penafsiran dari Al-Quran dan sunnah, maka bagaimana? Kita mengambil aqwal
as-sahabah, mengambil perkataan-perkataan para sahabat. Wala siyama, terutama al-mufassiruna minhum. Ya, para sahabat ahli tafsir di antara mereka. Kemarin kita sudah bahas apa? Ahli tafsirnya siapa, Mas? Khulafaur Rasyidin. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Zubair. Nah, sedangkan di sini kalau tidak ada dari mereka, siapa? Fa'ilam najid raja'na ila aqwali tabi'in. Kalau tidak ada dari perkataan para sahabat, maka kita kembalinya ke siapa? Ke perkataan para tabi'in. Seperti ya, kalangan mufassir mereka, ahli tafsir mereka, seperti Mujahid bin Jabr. Meninggal tahun berapa, Mas Mujahid? Ayo, Masya Allah, 102. Allahumma barik. Nah, ya, Mujahid bin Jabr itu apa? 102 Hijriah. Kemudian siapa lagi? Ya, Ikrimah meninggal tahun berapa? 107. Terus Atha bin Abi Rabbah meninggal tahun 84. Ayo, Hasan. Itu semua tiga-tiganya adalah muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas meninggal tahun berapa, Mas? 68. Ayo. Kemudian masalu tafsirul Quran bil Quran. Nah, sekarang contoh tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, antum harus pahami buku kitab tafsir dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di muqaddimahnya senantiasa menyantumkan sedikit tentang pembahasan usul tafsir. Kenapa? Agar orang membaca tafsirnya beliau tidak menjadi apa? Rancu. Beliau ingin memastikan orang yang membaca kitabnya beliau ini faham tentang usul tafsir secara global dulu. Ini faedahnya, Mas. Maka kita masih belajar muqaddimah ini selama 7 hari ini, kita masih belajar muqaddimah. Tapi bagaimana faedah yang kita bisa ambil? Banyak sekali. Ini contoh sekarang tafsir Al-Quran dengan Quran. Wa qalu ta'ala wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ini di surat Al-Infitar. Antum lihat Qurannya, ambil semua, Mas. Kalau misalnya pas bahas tentang Quran, antum buka Al-Quran sebagai apa? Thawabnya, ganjarannya ketika membuka Al-Quran itu termasuk bagian dari ganjaran, Mas. Pahala, Mas. Yuk, ambil Qurannya. Dan di surat Al-Qariyah, Al-Qariyah, Mal-Qariyah, wa ma adraka Mal-Qariyah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wal amsalatu katsiratun. Nah, di sini maksudnya adalah tentang maksud dari yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Apa yang kau ketahui tentang yaumuddin itu apa? Summa, kemudian ma adraka ma yaumuddin. Apa yang kau ketahui tentang hari yaumuddin? Kemudian tafsirnya apa? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana suatu jiwa itu tidak bisa menguasai jiwanya sesuatu apapun. Ya. Di surat Al-Infitar. Di surat Al-Infitar ayat 19, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, yaitu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaitu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu adalah kekuasaan Allah. Ini membahas tentang apa? Tentang yaumuddin, hari pembalasan. Apa hari pembalasan itu? Hari yang seorang itu tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu adalah kekuasaan Allah. Nah, kemudian dibahas juga di surat Al-Qariyah, Al-Qariyah, Mal-Qariyah. Al-Qariyah, apa itu Al-Qariyah? Wa ma adraka ma qariyah. Ya. Wa ma adraka. Semuanya wa ma adraka di sini ada sebutannya apa? Tentang pertanyaan retoris. Yang kemudian di ayat selanjutnya ada jawabannya. Tentang adraka, adraka, adraka. Banyak sekali. Dan apa yang kau ketahui tentang mal qariyah? Apa itu al qariyah?
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, hari di mana manusia itu kal farash. Apa itu farash? Aneh. Kemudian mabthuth, beterbangan. Antum lihat Al-Qari'ah. Hanya menyebutkan Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Kemudian ditanya lagi, apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apa yang kau ketahui tentang Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari di mana orang-orang itu saat itu kal farash, seperti anai, laron. Tapi bukan laron sebenarnya. Anai. Apa itu namanya? Kunang-kunang. Makanya kal farashil mabthuth. Seperti anai-anai yang berterbangan. Maksudnya di situ apa? Kenapa disebutkan tentang anai-anai yang bertebaran? Karena penjelasan di dalam tafsirnya sini, fi dzalikal yaum yakunun nas fi kathratihim wa tafarruqihim wa harakatihim kal farash al muntashar. Jadi saat itu orang begitu banyaknya, kemudian carut marutnya mereka, kemudian gerakan-gerakan mereka itu seperti anai, kunang-kunang tadi yang berterbangan. Gak ada polanya, Mas. Bingungi, aneh-aneh, dan wa huwa alladhi yatasaqatu finnar. Disebutkan di sini, itulah ya, huwa alladhi, itulah yang yatasaqatu, yang berjatuhan finnar. Berjatuhan di mana? Api. Nasallahu alaihi. Nah, wa amsalatu katsiratun, dan contoh yang ini banyak sekali. Maksudnya apa? Ayat dijelaskan dengan ayat. Tadi apa? Yaumuddin dijelaskan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Kemudian al-Qari'ah, mal Qari'ah. Dan contohnya banyak sekali. Itu ayat dengan ayat. Kemudian misaluhu minas sunnah. Contoh dari sunnah. Qauluhu subhanahu wa ta'ala. Ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Di surat Yunus 26. Lengkapnya ayatnya adalah lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan sekarang maksud dari al-husna, al-husna yakni al-jannah, itu adalah surga. Artinya pahala terbaik mereka itu surga. Lilladina ahsanu, orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik. Al-husna ini adalah a'la darajah min hasan. Jadi kalau misalnya hasanun itu baik. Nah, hasanun yang levelnya paling tinggi adalah al-husna. Maka disebutkannya bukan asma'u ahsan, hasan, tapi asma'ul husna. Nama-nama yang kebaikannya paling tinggi. Wa ziyadatun. Ziyadahnya itu apa di sini? Maksud dari ziyadah ini apa? Hiya an-nadharu ila wajhillahi. Itu adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tambahan wa ziyadah ini adalah an-nadharu ila wajhillah, bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fassara dzalika, tafsirkan Nabi SAW menafsirkan dengan demikian. Wa huwa a'lamul khalqi bi kitabillahi ta'ala. Ini adalah Nabi SAW adalah orang yang paling tahu tentang kitabnya Allah Ta'ala. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah di riwayat Muslim nomor 181. Kalau misalnya antum pengen lihat hadisnya kayak gimana, biar bisa mengetahui tentang letterlek dari hadisnya. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim nomor 181. Kita bisa lihat, kita tidak membaca sanadnya biar langsung. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda,
idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila penduduk surga itu sudah masuk surga, qala yaqulullahu tabaraka taala, Allah taala berfirman, turidu syai'an azidukum, engkau itu menginginkan sesuatu yang aku mau tambahkan kepada kalian, artinya kalian mau aku tambahkan ya sesuatu. Fayaquluna alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami itu putih, maksudnya berseri-seri. Alam tudkhilnal jannata, ya, bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga, wa tunajjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Kemudian fayakshifu al-hijaba, kemudian hijabnya itu dibuka, tabir yang menutupi Allah Azza wa Jalla itu dibuka. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nadhari ila rabbihim azza wa jalla, dan tidak ada satupun yang dianugerahkan kepada mereka lebih dicintai daripada anugerah untuk bisa melihat Rabb mereka azza wa jalla. Ini yang dimaksud dari hadis 181, bahwa ziyadah di situ apa? Ini Mas, diambil dari ini dan diambil dari azidukum, ya, tentang apa? Aku tambahkan kepada kalian. Paham maksudnya sini tentang ziyadah. Sehingga kalau misalnya antum disebutkan ayat Al-Quran, kemudian disebutkan hadis Nabi SAW seperti ini, apakah antum masih ragu? Enggak, karena ini yang patennya seperti ini Mas, enggak ada yang lainnya Mas. Paham sampai sini? Ini ditafsirkan Al-Quran, ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Sehingga ketika kita itu mempelajari ya dari penjelasan para ulama ahli hadis, kemudian dijelaskan itu tentang ziyadah itu adalah an-nadhar ila wajhillah, bisa melihat wajah Allah, maka itu adalah penafsiran yang bakunya seperti itu. Nah, wa huwa a'lamul khalqi bi kitabillahi ta'ala, dan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling faham, paling tahu tentang kitabnya Allah Ta'ala. Kemudian wa min dzalika qaulullah ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Qala Nabi SAW, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu marataini aw thalathan, fafassara al-quwwata bir-ramyi li'anna ar-ramya ashaddu ma yakunu fatkan binisbati lil aslihati, wa ila yaumina hadha ar-ramyu huwa al-quwwatu, wa qad kana an-nasu fil awwali yarmuna bis-sihami bil qawsi wal ana yarmuna bis-sawarikhi wal qanabil. Fala tadunnu anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam ala innal quwwatar ramyu khasun bima kana fi ahlihi bal hiya amatun bima yuhdatsu ila yaumil qiyamah. Antum lihat di sini sekarang tentang penjelasan yang lainnya, contoh yang lainnya dari apa? Ayat ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu tentang di surat Al-Anfal 60 Mas. Antum lihat Mas. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum. A'iddu maksudnya adalah siap-siaplah. A'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa minar ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Di sini wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil qail, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Wa'iddu, siap-siaplah. Lahum, untuk menghadapi mereka, mastata'tum, kekuatan yang kalian
mampui, min kuwah, dari kekuatan, wa min ribatil khaili, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk perang, turhibuna bihi, ditambatkan untuk perang, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, kalian mengentarkan musuh Allah dan musuh kalian, wa akharina, dan orang selain mereka, min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum, mereka yang kamu tidak mengetahuinya sedang Allah mengetahuinya. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, dan apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, itu akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya, atau kalian tidak akan dianiaya. Nah, ini kata-kata tentang kuwah. Mastata'tum min kuwah, ini tentang kuwah. Kuwah maksudnya ini kekuatan. Apakah ini kekuatan? Kekuatan otot, kekuatan apa? Ya, bukan. Ini ditafsirkan di hadis Nabi SAW, ala innal quwwatar ramyu. Ingatlah, sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-ramyu. Ramyu itu lemparan. Ala innal quwwatar ramyu. Ingatlah, sesungguhnya kekuatan itu adalah lemparan. Marrataini aw thalathan, 2 kali atau 3 kali. Nah, ini dijelaskan hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 1917 dari hadis Uqbah bin Amir. Uqbu, sahabat Uqbah bin Amir. Nah, li'anna ramya, ini disebutkan ini kuwah ini adalah ramyu, lemparan. Kenapa ramyu? Karena li'anna ramya, karena lemparan itu asyaddu ma yakunu fatkan binisbati lil aslihati. Karena ya kaitannya kalau misalnya antum lihat sekarang, ana mengatakan kepada antum semua, modelnya lemparan dari dulu hingga sekarang itu bisa menghancurkan musuh atau tidak? Bisa. Dalilnya apa? Karena dari ramyu itu, li'anna ramya asyaddu ma yakunu fatkan binisbati lil aslihati. Aslihah itu senjata, Mas. Senjata maksudnya senjata yang situ sifatnya senjata secara umum. Kayak misalnya apa? Antum senjatanya pedang misalnya. Aslihah, contoh aslihah itu pedang. Jadi kalau kita contohkan aslihahnya ini pedang ya, Mas. Bisa membunuh berapa orang? 1 orang sekali tebasan ya. Tapi kalau lemparan, misalnya apa? Panah. Bisa nggak 1 panah itu bisa membunuh 2 orang? Bisa. Nah, ini contoh, Mas. Bahwasanya ramyu ini adalah asyaddu ma yakunu fatkan binisbati lil aslihah. Itu lebih dahsyat daya basminya. Maksudnya itu untuk menghancurkan musuh itu daya binasanya, daya basminya itu jauh lebih dahsyat daripada senjata. Ya, kayak pedang tadi. Wa ila yaumina hadzal ramyu wal quwwah. Dan sampai hari ini ya, ramyu lemparan ini adalah kekuatan. Kenapa? Wa qad kana an-nasu fil awwali yarmuna bisiham. Di awal dulu orang itu melempar dengan apa? Anak panah. Bil qaus, dengan busur. Wal'an, sekarang ini yarmuna bisawarih wal qanabil. Sekarang ini dengan roket dan rudal. Jarak jauh, Mas. Ini langsung duel, entek. Seperti itu, Mas. Sehingga di situ daya rusaknya jauh lebih dahsyat lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Fala tadunnu anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam ala innal quwwatar ramyu khasun bima kana fi ahdi bal hiya amatun bima yuhdatsu ila yaumil qiyamah. Dan jangan engkau kira bahwasanya sabda Rasulullah SAW, ingatlah bahwasanya kekuatan itu ramyu lempar di sini adalah khusus untuk yang ada pada zamannya, yaitu panahan saja, ya. Namun ini adalah sifatnya umum, berlaku juga untuk kondisi zaman sekarang yang modern sekarang, Mas.
Dan ini berlaku untuk sampai hari kiamat kelak. Nasallallahu. Paham sampai sini? Jadi kalau misalnya sekarang, berarti Ustaz kita harus belajarnya roket-roketan Ustaz. Antum nggak akan bisa bayar roket. Kalau antum mainan roket pun mesti orang akan marah. Kata roket yang kecil aja Mas, itu sudah bikin telinganya nggak enak. Kembang api Mas, kembang api cuy ceder gitu. Ya, itu ganggu. Bahkan bayi yang tidur itu cenger langsung nangis tuh, dengar seperti itu. Itu juga bagian dari apakah kemudian orang itu boleh untuk menyalakan kembang api yang ngeroket itu. Ustaz ini buat latihan Ustaz. Apakah boleh seperti itu dengan dalih seperti itu? Enggak. Karena tujuan antum beda, bukan untuk latihan seperti panahan. Antum latihannya untuk gaya, untuk pamer, untuk ngagetin orang, untuk nakut-nakuti orang, itu nggak boleh. Sehingga di sini kaitannya dengan apa Mas? Kalau yang bisa kita pelajari sekarang ya tetap panahan atau pistol. Ya, pistol, bukan pistol-pistolan ya. Ya, ketapel, apa saja yang melempar Mas. Ya. Ala innal quwata ramyu ya. Ingat-ingat tuh. Nanti ditulis di sini. Khair insyaallah, barakallahu fik, naktafi bihadil qudrah. Semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan kemudahan untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i, dan juga bulan Ramadan ini kita bisa maksimalkan ini dengan ibadah semaksimal mungkin, jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu fikum. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.